Oke, kami dari kelompok A5 di sini ingin membuat presentasi tentang pemicu dua kami. Di sini anggota kita ada eh, Teresa dan Muhammad Abdul Rafi Devrenali dan Abu Tahir dan Mas Marco Marcelo Hugo. Di sini case-nya pekerjaan satu menginvestigasi performa query, menguji performa query tanpa indexing, lalu dengan indexing, lalu uji pada kondisi yang tertera, dan pekerjaan dua tentang mentuning database, dan juga pekerjaan tiga tentang administrasi database. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Teresa dengan NRP 5025231039. Untuk yang pekerjaan pertama ini menguji pada beberapa kondisi database yang sudah menggunakan indexing dan belum. Nah, pada kondisi yang pertama ini menguji pada kolom dengan jangkauan nilai yang luas. Bisa dilihat di sini. Kalau dari view order subtotals ini, dia jangkauan nilai dari kolom subtotal itu luas, dari ada cuman ratusan sampai puluh ribuan. Next. Lalu untuk membedakannya di sini, saya memakai perbandingan dari subtotalnya yang jadi mengambil yang lebih besar daripada 9.000. Dari lalu di sini saya juga pakai query explain analyze biar langsung menjelaskan dari pengerjaan query-nya biar detailnya langsung kelihatan. Lalu di sini mungkin kelihatan dari planning time sama execution time-nya nggak terlalu beda jauh. Karena salah. Yang bagian ini itu agak beda dari kondisi yang selanjutnya bakal dijelaskan, karena dari order subtotal sendiri itu kan bukan tabel yang dibuat secara tersendiri, tapi itu mengambil dari beberapa tabel lain. Lalu next. Yang kedua ini uji pada kondisi kolom dengan banyak nilai 0. Di sini mengambil dari kolom dari tabel customers. Di sini terlihat kalau kolom region ini banyak nilai nolnya, dan dari 91 rows itu nggak sampai setengah yang ada nilainya. Lalu next, perbandingannya dari indexing dan tanpa indexing itu mengambil dari region yang mempunyai nilai SP. Di sini kalau dari penjelasannya terlihat planning dan execution time-nya itu nggak jauh beda, tapi mungkin terlihat lebih cepat yang dengan indexing, karena ini cuma memakai where, beda dari kondisi sebelumnya yang lebih banyak memakai operator. Lalu dari kondisi setelahnya, ini kondisi dengan tabel berukuran besar dan query hanya menampilkan 2-4% data. Ini mungkin query-nya nggak kelihatan, tapi ini diambil dari order details, tabel order details, dan total row-nya itu ada 2155. Dan di selanjutnya ini saya ngambil yang unit price-nya lebih dari 90, karena isinya itu cuman 60-an, dan 60-an dari 2155 tadi cuman 2, berapa persen. Lalu kalau misalnya dilihat dari explanation-nya juga, ini mungkin terlihat planning sama execution time-nya lebih cepat yang indexing.
Mungkin sekian dari saya untuk pekerjaan satu. Oke, untuk pekerjaan 2 saya udah finali dengan NLP terakhir 209. Di sini dimulai dengan menggunakan explain analyze. Jadi di sini saya menggunakan query untuk melihat semua uh, row dari orders dari semua customers dengan menggunakan explain analyze dan sebelum tuning. Di sini bisa dilihat dengan planning time-nya 1,5 ms dan execution time-nya itu 0,735 ms sebelum dituning database. Dan di sini tuning-tuning yang dilakukan diantaranya adalah di kiri sebelumnya ada merupakan konfigurasi memori awalnya sebelum diubah. Di sini ada shared buffers yang menentukan jumlah memori yang digunakan PostgreSQL untuk cache buffer data dan work memory untuk menentukan jumlah memori yang digunakan oleh Postgre untuk operasi seperti sorting dan hashing, lalu maintenance work memory untuk menentukan memori yang digunakan untuk operasi pemeliharaan seperti vacuum, create index, dan alter table, dan effective cache size di sini memegang perkiraan jumlah memori cache yang tersedia di sistem, dan time buffers itu menentukan jumlah memori yang dialokasikan ke buffer. Lalu ada wall buffer di situ untuk menentukan ukuran buffer untuk head logging, wall untuk mengatur seberapa banyak data log yang disimpan, dan max connection untuk menentukan jumlah koneksi maksimum ke database. Di sini yang saya ubah adalah ada diantaranya adalah work memory. Work memory awalnya itu hanya 4 MB, lalu saya ubah menjadi 128 MB. Lalu time buffer yang dari awalnya adalah 1 MB saja menjadi 32 MB. Effective cache size-nya yang awalnya itu adalah 524 MB menjadi 8 GB, dan maintenance for memory dari 536 KB menjadi 1 GB. Lalu berikutnya saya menghidupkan auto vacuum. Di sini auto vacuum yang inisialnya awalnya mati menjadi dihidupkan menggunakan query vacuum dan atau enggak set auto vacuum on. Auto vacuum itu adalah proses otomatis yang membantu menjaga performa database dengan membersihkan data dan mengoptimalkan tabel. Saya dijalankan dengan query vacuum. Lalu ada mentuning biaya I/O. Di sini mengset random page cost lebih rendah untuk mempercepat akses data, dan lalu mengubah SQL session page cost juga menjadi lebih rendah sama dengan random page cost. Lalu mengubah max parallel worker per gather jumlah pekerja paralel yang dapat digunakan untuk gather dalam eksekusi query, dan max parallel worker jumlah total pekerja untuk paralel untuk seluruh server. Jadi bisa set berapa banyak worker paralel yang bisa digunakan untuk seluruh server. Lalu di sini evaluasi dampak tuning yang terhadap performa database bisa dilihat dengan query yang sama, yaitu mengselect semua dari orders menggunakan analyze. Di sini dapat terlihat perubahan dalam planning time dan execution time yang cukup signifikan. Yang awalnya tadi hanya bisa sampai 1,5 ms dan planning time-nya menjadi 0,056 ms dan execution time-nya menjadi 0,083 ms. Bisa dilihat sudah lebih optimal dalam planning dan juga execution time dibanding sebelumnya. Baik, saya NRP 181 akan presentasi pekerjaan 3. Di sini pertama kali yaitu kita install Postgre. Di sini lalu saya install Reflector juga. Lalu ini untuk gunain mirror globalnya. Terus ini buat yang sebelah kanan buat jalanin service Postgre-nya. Terus di sini untuk cek sistem statusnya, sistem CTL status. Ini udah terbukti jalan. Terus ini buat create database Northwine-nya sesuai dengan kita. Terus ini buat clone repo
dari Node-nya untuk Postgre. Di sini habis diimpor, di impor strukturnya juga ke dalam Node-nya setelah struk. Terus di sini membuat user dan memberi akses koneksi ke database Node-nya. Di sini bisa dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan sudah oke. Lalu di sini itu ada tiga bagian, yaitu membuat akses untuk user. Yang pertama ada admin Nordwine, sales Nordwine, terus ada HR Nordwine. Admin Nordwine itu untuk bisa melakukan CRUD di tabel order dan employee. Kalau sales itu select, product, insert, update, table supplier, dan HR itu untuk CRUD di tabel employee. Di sini Postgre menangani akses secara default dan siapa yang membuat objeknya. Mengapa harus akses select, tetap harus ada untuk bisa melakukan update. Karena meskipun kalau punya hak update, PostgreSQL tetap butuh hak select untuk membaca baris mana yang harus diupdate. Jadi tanpa hak select, perintah update where akan gagal. Di sini ada slash kebalik DT untuk cek structure table dari database-nya. Terus di sini ada untuk hak akses untuk user yang udah dibuat. eh Cek struktur dalam table order dan employee pada database. Lalu di sini ada CRUD di tabel order dan employee melalui user admin Northwine. Contohnya di sebelah kiri ada insert into, terus ada update, terus ada select, ada delete, dan lain-lain. Terus ini untuk cek kepastian akses untuk user admin Northwine dapat melakukan CRUD. Gede dong suaranya. Terus ini untuk bagian B-nya, select tabel produk, insert dan update tabel supplier. Eh, untuk yang atas itu adalah produk, yang bawah adalah supplier. Terus ini untuk yang insert. Terus ini untuk yang ngecek akses permissionnya dari sales hardware. Kalau select nggak bisa. Terus ini untuk HR-nya, untuk CRUD di tabel employee-nya. Kan tadi HR harusnya cuma bisa CRUD. Di sini eh, apa pembuktian untuk CRUD-nya di tabel employee melalui user HR. Contohnya insert itu insert 01, employee ID 1001, terus ada update employee yang di set adalah senior sales representative, city-nya itu Bandung, yang dimana employee ID-nya 1001. Lalu lakukan memory management, tampilkan hasil akhir berupa bukti bahwa sudah melakukan memory management. Di sebelah kiri itu belum dilakukan memory management. eh
itu dapat dilihat hash mem multiplier. Di bawahnya itu ada maintenance work mem, yang dimana yang sebelumnya itu adalah 64 menjadi 128. Terus lakukan memory management teman. Saat shared buffer ini jumlah RAM yang disediakan Postgre untuk caching data. Semakin besar semakin banyak data yang bisa disimpan di memori, mengurangi disk akses. Disarankan diatur ke 25 sampai 40% total RAM server. Kedua, work mem. Ini untuk operasi per query seperti sort, join hash, berlaku per operasi per koneksi. Kalau terlalu kecil, Postgre akan pakai disk, yaitu lebih lambat, tetapi terlalu besar akan boros RAM. Nomor tiga, maintenance work mem. Untuk operasi besar, vacuum, create index, alter table, dan lain-lain. Lebih besar adalah sama dengan lebih cepat untuk pekerjaan maintenance. Yang keempat, efektif case size. Ini bukan alokasi memori langsung, tapi sebagai estimasi berapa banyak RAM yang tersedia untuk OS file case. Pengaruhnya pada query planner. Makin besar nilainya, makin agresif PostgreSQL pakai indeks. Di sini satu file backup berisi tabel customer, customer de- customer demo, dan customer demo grafik. Penjelasannya itu yang menu Postgres itu login untuk user Postgre, maintain Nordwine database asal, maintain nama tabel, dapat dipakai beberapa kali untuk backup lebih dari satu tabel. Mainfc format custom, mainf customer backup.dump itu adalah nama file hasil backup. Database baru, restore hasil. Eh, Penjelasannya, menu Postgres, login sebagai user Postgres, maintain Nordwine restore, database backup, mainfc format custom. Sekian dari kelompok kami. Yuk. Sekian dari kelompok kami, kelompok A5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.